Sekolah Tani Mandiri MTCC Unima menyemai generasi petani unggul di era digitalisasi. Sekolah Tani Mandiri kembali digelar untuk seri ke-7 oleh Muhammadiyah Tobacco Control Center, Universitas Muhammadiyah Magelang Unima. Agenda pendidikan di luar kampus yang inovatif ini berlangsung di Kebun Stroberi Inggit Sawangan, Magelang. Ketua MTCC Unima, Retno Rusdijati, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan seri ke-7 dari Sekolah Tani Mandiri yang melibatkan petani modern dengan komoditi hortikultura dan tanaman buah, khususnya stroberi di Desa Banyuroto, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang. Nah, pertanian yang kami kemas bukan pertanian konvensional, tapi pertanian yang bersifat lebih modern. Jadi, narasumber yang kami hadirkan di sini adalah narasumber yang mengajak mereka untuk bangkit mengelola pertanian dengan prinsip modern. Kalau di sini lebih banyak ke arah sayur dan buah-buahan, hortikultura. Apalagi ini kami di kebun stroberi, dan itu ternyata sangat menjanjikan. Baru beberapa saja yang memiliki stroberi. Nah, kalau dikembangkan kan di sini bisa menjadi pusat kebun stroberi. Ada 42 pemuda dari Desa Banyuroto dan Desa Wonolelo. Dan di sini memang kami pilih mengapa karena di sini juga potensi tembakonya sangat tinggi. Cuma komoditas tembakau belum mulai mengalami penurunan, belum bisa membawa kesejahteraan masyarakat secara maksimal. Untuk merubah mindset agar apa? Tema yang diusung kali ini adalah membangun SDM pertanian unggul dan sehat menuju pertanian berkelanjutan, ujarnya. Retno menekankan bahwa MTCC Unima yang fokus pada pengendalian tembakau telah menemukan fakta bahwa kesejahteraan petani, khususnya petani tembakau, semakin menurun setiap tahun. Selain itu, degenerasi petani menjadi tantangan besar dalam pembangunan pertanian. Oleh karena itu, Sekolah Tani Mandiri dihadirkan sebagai alternatif untuk membangun sumber daya manusia di sektor pertanian. Dia banyak alasan kenapa dengan program Smart City. PJ Media Network and Communication MTCC Unima, Rohiyati Murni, menjelaskan bahwa Sekolah Tani Mandiri ini dikemas dalam bentuk pelatihan dan kampanye partisipatif selama 1 hari penuh yang melibatkan unsur edukasi dan praktik. Kita bisa menyelesaikan. Kegiatan ini mencakup pengelolaan pertanian modern, digitalisasi pemasaran produk pertanian, kampanye petani muda sehat tanpa rokok, dan simulasi kreatif aksi komunitas oleh para petani muda. Selanjutnya, Sekolah Tani Mandiri dengan tema yang sama akan diselenggarakan di Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Temanggung. Nah, untuk kurikulumnya itu berbeda-beda. Kami sekarang baru evaluasi, ada peternakan, ada perikanan. Saat ini adalah terkait dengan digitalisasi produk pertanian. Dan itu menjadi tantangan besar buat kita, karena produk pertanian kita tahu mengalami dinamisasi yang luar biasa. Kadang harganya jatuh, nah sehingga teman-teman dari pemuda itu kami rekrut untuk bisa membantu masalah ini. Semuanya dari keluarga Forum Petani Multikultur Indonesia. Mulai April tahun 2021, di mana Sekolah Tani itu dibuka oleh Menteri Koordinator Perekonomian Pak Muhadjir Effendi dan juga Pak Ganjar Pranowo waktu itu Gubernur Jawa Tengah, sampai dengan saat ini dinamika Sekolah Tani, partisipasi dan juga apresiasi dari masyarakat luar biasa bagus. Kami melibatkan keluarga petani dari Forum Petani Multikultur Indonesia (FPMI), yakni keluarga petani tembakau atau petani yang sudah beralih tanam dari tembakau ke komoditi yang lain. Masalahnya untuk saat ini adalah bahwa
pertanian itu menghadapi lost generation, menghadapi lag antara generasi muda dengan generasi tua. Pelaku pertanian banyak generasi tua, sehingga kami membidik banyak dari keluarga petani itu khususnya adalah petani muda. Nah, saat satu sesi pertemuan 40 peserta itu kami sebar di seluruh kabupaten di sekitar Unima, yang di Kabupaten Magelang. Untuk saat ini, beberapa saat lagi kami akan melakukan kegiatan sekolah tani di Kabupaten Boyolali. Kemudian satu sesi lagi nanti ada di Kabupaten Temanggung. Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi bagian dari ikhtiar menuju pertanian yang berkemajuan dan kemandirian. Petani muda diharapkan dapat menjadi role model dalam pembangunan paradigma jihad kedaulatan pangan dan implementasi sistem pertanian terpadu ala Muhammadiyah tambah rohiyati. Peserta sekolah tani kali ini berjumlah 40 petani milenial dari keluarga petani yang menjadi binaan MTCC Unima yang tergabung dalam Forum Petani Multikultur Indonesia (FPMI). Terima kasih. Karena untuk komoditi tembakau itu sendiri itu tanaman tahunan, dan untuk hitung-hitungan seringkali petani itu mengalami kerugian karena di samping harganya yang kita jual basah itu relatif murah, terus kita juga terkadang ada di pemasaran itu tengkulak seringkali ngapusi kan kayak gitu. Jadi kita sekarang ke tanaman hoti, dan untuk tahunan itu juga kita masih tanam tembakau, tapi juga ada di samping itu ada tanaman kopi yang lebih istilahnya menguntungkan kayak gitu. Tanaman cabai sama itu ada kubis, loncang, dan kentang Pak. Sama-sama 6 bulan di tanaman hoti itu. Misal cabai ya Pak, itu cabai itu satu kali panen itu mungkin di lahan 1 keso itu bisa dapat 15 juta. Kalau yang tanam tembakau itu mungkin 5 juta itu sudah pol Pak. Narasumber dalam kegiatan ini antara lain Jeffrey Permadi MSI, dosen Politeknik Muhammadiyah Magelang, Bambang Pujiarto MKom, dosen Fakultas Teknik Unima, Fauzi Ahmad Nur SIP, Vita Strategis, dan Ade Nugroho, konten kreator dari Purworejo. Kita itu sudah. Nah, perkembangan sekolah tani mandiri dari 1 sampai ke 7 ini memang kalau kita evaluasi ada beberapa hal yang perlu kita follow up. Jadi artinya kita saat ini sedang mencari format dalam artian dari batch 1 sampai angkatan ke-7 ini kita mencoba beberapa modul-modul pelatihan best practice bagaimana peserta ini bisa terjun langsung dalam artian dia bisa belajar mau bertani apa, mau berkebun, mau pertanian, mau perikanan, atau mau usaha lain. Nah, ini kita mulai dari 1 sampai ke 7. Nah, yang ke-7 ini kita sudah mulai memperkenalkan bagaimana teman-teman angkatan muda di sini, anak-anak petani di sini maupun petani muda di sini mengenal namanya digitalisasi pertanian. Diharapkan nantinya mereka tidak hanya sekedar menjadi petani, tapi juga bisa memasarkan secara digital sehingga produknya itu tidak berhenti di sini, tapi bisa terserap ke mana-mana dengan konsep online. Kami harapkan nantinya dari pelatihan ini mereka punya ide kreatif untuk mengembangkan hasil-hasil pertanian yang mereka selama ini geluti bisa dipasarkan sampai ke luas. Dengan adanya sekolah tani mandiri diharapkan dapat menciptakan generasi petani unggul yang siap menghadapi tantangan di era modern, serta berkontribusi terhadap pembangunan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Willy Sanjaya memberitakan dari Kota Magelang, Jawa Tengah.